Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Juan Bimus Koco di mata kuliah Total Quality Management. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa di S1 Terapan Manajemen dan Administrasi Logistik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Hari ini kita masuk ke materi kelima terkait ISO 9000. Salah satu standar manajemen mutu yang diakui oleh dunia pada saat ini ialah ISO atau International Standardization Organization. ISO merupakan standar organisasi dunia yang diakui guna menjalankan peran dalam pengawasan dan pelaksanaan standar mutu yang dijalankan oleh suatu badan usaha ataupun lembaga. Organisasi internasional untuk standarisasi dinamakan International Organization for Standardization yang disingkat dengan ISO ini adalah badan penetap standar secara internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standar nasional setiap negara. Pada awalnya singkatan dari nama lembaga tersebut adalah IOS, bukan ISO, tetapi sekarang ini lebih sering memakai singkatan ISO karena dalam bahasa Yunani ISO berarti sama atau equal. Penggunaan ini dapat terlihat pada kata isometric atau isothermis. Organisasi ini didirikan pada tanggal 23 Februari 1947 dan berkedudukan di Jenewa atau Swiss. ISO menetapkan standar-standar industrial dan komersial dunia. ISO yang merupakan lembaga nirlaba internasional pada awalnya dibentuk untuk membuat dan memperkenalkan standarisasi internasional untuk apa saja. Organisasi Standar Internasional atau ISO adalah suatu organisasi asosiasi global yang terdiri dari badan-badan standarisasi nasional yang beranggotakan tidak kurang lebih dari 140 negara. ISO merupakan suatu organisasi di luar pemerintahan atau non-governmental organization atau NGO. Misi dari ISO adalah untuk mendukung pengembangan standarisasi dan kegiatan-kegiatan terkait lainnya dengan harapan untuk membantu perdagangan internasional dan juga untuk mengembangkan kerja sama secara global di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kegiatan ekonomi. Kegiatan pokok ISO adalah menghasilkan kesepakatan internasional yang kemudian dipublikasikan sebagai standar internasional. ISO dapat bertindak sebagai organisasi yang menjembatani di mana konsensus dapat diperoleh pada pemecahan masalah yang mempertemukan kebutuhan bisnis dan kebutuhan masyarakat. Salah satu tujuan dari ISO adalah untuk mempopulerkan standarisasi dunia dengan mengembangkan pemakaian standar mutu internasional. Meskipun ISO adalah organisasi non-pemerintah, kemampuannya untuk menetapkan standar yang sering membuatnya lebih berpengaruh daripada kebanyakan organisasi non-pemerintah lainnya, dan dalam prakteknya ISO telah menjadi konsorsium dengan hubungan yang kuat dengan pemerintah. Salah satu strategi perusahaan untuk meningkatkan sistem manajemen mutunya adalah dengan mengadopsi standar ISO 9000, di mana saat ini telah menjadi standar sistem manajemen mutu yang paling diakui di dunia internasional. Perusahaan yang telah menerapkan ISO 9000 bisa menjaga konsistensi mutu produk atau jasa yang telah diklaim. Dengan demikian dapat mengurangi komplain pembeli ataupun pengguna. Dalam perkembangannya, ISO 9000 juga telah menjadi alat pemasaran ataupun promosi dalam kegiatan bisnis dan turut meningkatkan image perusahaan. Organisasi yang telah menerapkan ISO 9000 akan memiliki kredibilitas yang semakin tinggi. Berbagai kalangan kemudian mempromosikan pentingnya sertifikasi ISO 9000 dengan menekankan manfaat yang dapat diperoleh. Perusahaan yang menerapkan ISO 9000 akan memperoleh manfaat eksternal berupa pengakuan dari konsumen, reputasi perusahaan, dan meningkatkan permintaan pangsa pasar. Secara internal, manfaat penerapan ISO 9000 adalah berupa peningkatan kesadaran mutu karyawan, peningkatan efisiensi operasi, dan mengurangi biaya akibat produk gagal. ISO 9000 mencakup pertama, kebijakan mutu, kedua, manajemen mutu, ketiga, sistem mutu, keempat, pengendalian mutu, dan kelima, jaminan mutu. Pertama, kebijakan mutu, yaitu seluruh maksud dan tujuan organisasi yang berkaitan dengan mutu yang secara formal dinyatakan oleh pimpinan puncak. Yang kedua, manajemen mutu, yaitu semua aktivitas dari keseluruhan fungsi manajemen yang menetapkan kebijakan mutu, tujuan, dan tanggung jawab perusahaan, serta melaksanakannya dengan cara seperti perencanaan mutu, pengendalian mutu, pemastian mutu, dan peningkatan mutu dalam sistem mutu.
Ketiga, sistem mutu, yaitu struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya untuk menerapkan manajemen mutu. Yang keempat, ada pengendalian mutu, yaitu aktivitas inspeksi dapat berupa memeriksa produk, menerima memakai syarat, dan menerima tidak memakai syarat. Dan yang keenam, ada jaminan mutu, yaitu seluruh perencanaan dan kegiatan sistematis yang memadai barang-barang atau jasa memenuhi persyaratan mutu. Seri standar ISO 9000 ini terdiri dari klausul-klausul yang mengatur mulai dari tanggung jawab manajemen terhadap mutu sampai dengan hal-hal teknis yang menyangkut pembelian bahan baku, perencanaan mutu, pengendalian proses, pengujian produk akhir, pelayanan pelanggan, dan lain sebagainya. Seri ISO 9000 dibedakan atas ISO 9001 yang terdiri dari beberapa klausul 9002 sampai 9003. ISO 9000 di Indonesia dapat dilihat di SNI 19900. Demikian juga negara yang lain, Australia atau Malaysia memiliki ISO dengan kodifikasi yang berbeda. Adapun manfaat ISO 9000 sendiri, pertama aspek konsistensi pelaksanaan dan pengawasan, di mana memberikan pendekatan praktek yang sistematis untuk manajemen mutu. Kemudian memastikan konsistensi untuk memelihara mutu produk atau jasa, dan menetapkan kerangka kerja untuk proses peningkatan mutu lebih lanjut dengan membagukan proses guna memastikan konsistensi dan mampu menelusuri serta meningkatkan hubungan antar fungsi yang mempengaruhi mutu tersebut. Kedua, yaitu aspek pengendalian dan pencegahan, di mana mempengaruhi atau menentukan secara jelas tanggung jawab dan wewenang dari personal kunci yang mempengaruhi mutu. Kemudian mendokumentasikan prosedur secara baik dalam menjalankan operasi dan proses bisnis penyedia jasa atau pabrik atau industri, dan menerapkan sistem dokumentasi yang efektif melalui mekanisme audit mutu internal dan tinjauan manajemen yang kontinu. Dan yang ketiga, ada aspek pertumbuhan dan pengembangan perusahaan, di mana sebagai sarana pemasaran dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen atau pelanggan. Kemudian dapat meningkatkan citra dan daya saing perusahaan, dapat meningkatkan produktivitas mutu jasa atau produk, dapat memberikan pelatihan yang sistematik kepada staf melalui prosedur dan instruksi yang baik, kemudian mengantisipasi tuntutan konsumen atas mutu produk dan tingkat persaingan bersama, dan sebagai fondasi dasar yang mantap untuk pengembangan mutu selanjutnya menuju manajemen mutu terpadu. Demikian materi yang dapat kita pelajari hari ini. Terakhir saya mengutip quote dari Muhammad Ali, "Jangan menyerah, menderitalah sekarang dan hadapilah sebagai juara nantinya." Saya Johan Moskoco, sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Jaga selalu kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.